19 hari sesudah Pentakosta atau sesudah Minggu Tubuh dan Darah Kristus, Gereja Katolik merayakan satu misteri iman, yakni Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Apa makna kita merayakan hari raya ini? Dalam sejarah, sejak zaman para rasul, terutama Rasul Yohanes Penginjil, pengabdian khusus kepada hati Yesus, tanda kasih ilahi, sudah dimulai. Dalam surat pertamanya, ia mewariskan iman yang teguh bahwa Allah adalah kasih. Kasih berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, ia pasti mengenal Allah. Jadi, mereka yang mengasihi, mereka itu adalah orang yang lahir dari Allah. Yang kedua, ketika zaman gereja berkembang, lahirlah para mistikus yang banyak menulis dan berdoa kepada hati kudus Yesus, seperti Santo Bernardus Clairvaux, Santo Bonaventura, Santa Gertrudis Agung, dan juga para bapak gereja seperti Santo Ambrosius, Santo Agustinus, dan juga Santo Hieronymus, dan yang lainnya. Mereka banyak berdoa kepada hati kudus Yesus. Pengabdian ini kemudian menjadi populer setelah Tuhan mewahyukan diri kepada Santa Margaret Mary Alacoque, seorang biarawati Prancis pada akhir abad ke-17. Melalui dia, Yesus menyerukan supaya diadakan pesta untuk menghormati hati kudus untuk perbaikan bagi dosa, terutama bagi mereka yang menentang Ekaristi. Akhirnya, perayaan ini dirayakan secara liturgis pertama kali pada tanggal 31 Agustus 1670 di Seminari Tinggi Rennes di Prancis, yang diizinkan oleh Paus pada tahun 1765 kemudian, tetapi hanya untuk di Polandia dan di Portugal. Dan terakhir, pada tahun 1856, Paus Pius ke-9 meresmikan pesta itu dan memasukkannya ke dalam kalender umum Gereja Katolik Roma, sampai kita merayakannya sekarang sebagai Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Apa arti hati Yesus yang Maha Kudus? Hati adalah inti dari setiap pribadi. Rasul Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Berarti inti dari pribadi ilahi adalah hatinya yang penuh kasih. Kasih yang suci dan kudus. Hati Yesus adalah lambang kasih Allah kepada manusia. Berdoa kepada hati kudus Yesus berarti apa? Berarti kita menggabungkan diri ke dalam inti dari Allah sendiri, yaitu kasih Allah kepada kita yang tidak terhingga. Santa Margaret Mary Alacoque menjelaskan ada 4 tujuan. Yang pertama, untuk memperbaiki dosa-dosa manusia. Yang kedua, untuk mengampuni mereka yang menentang Ekaristi. Lalu kemudian yang ketiga, mampu menguasai kehendak untuk berdosa. Dan keempat, membuat para pendosa berubah. Wah, pasti kita bisa. Lalu apakah hanya satu kali perayaan saja? Bukankah umat manusia hidup di bawah bayang-bayang dosa setiap hari? Oh, tentu saja tidak. Kamu bisa juga berdevosi selalu kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Pendahulu kita, Paus Pius ke-12 mengatakan, semangat untuk memperbaiki kesalahan adalah yang terpenting dalam penyembahan kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Cobalah, kamu pasti bisa. Lalu, mengapa dirayakannya hari Jumat ya? Oh, itu adalah hari penebusan, hari di mana Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Lalu, devosi itu apa ya? Devosi itu adalah kebaktian atau doa khusus kepada sesuatu yang ilahi untuk pertumbuhan rohani, untuk pertumbuhan iman. Di dalam gereja Katolik ada banyak devosi. Misalnya, ada rosario, ada novena 3 Salam Maria, ada jalan salib, dan juga ada doa kepada orang kudus, dan masih banyak yang lainnya. Oke, dan yang terakhir, mengapa gambarnya berduri hatinya? Hati yang bermahkota duri adalah hati Allah yang tidak menolak untuk tertikam dosa-dosa kita, tetapi ia siap menerima kembali anak-anaknya yang bertobat dan mau memperbaiki sikap hidupnya. Oke, teman-teman, selamat merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus.